Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jemaah Masjid Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Semoga semuanya masuk surga, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di pagi ini kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diguyuri hujan yang sedikit membuat keraguan ngaji pendak. Ya, akhirnya saya datang aja Ustaz. Kalau tidak ngaji, pergi sholat. Kalau ngaji, kita teruskan. Jadi pada tuan-tuan terlanjur, biarlah saya sendiri yang terlanjur kan. Tapi alhamdulillah, ternyata kita teruskan. Mudah-mudahan Allah berikan berlipat ganda kebaikan, pahala dan keridhaannya. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Tentu puja dan puji syukur kita kepada Allah. Kita ikutkan pula dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang menyuruh kita, bahkan Allah sendiri yang mencontohkan langsung kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mengucapkan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya dengan sebesar atau dengan sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam serial mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah banyak belajar bersama dan mendengar kenapa kita mesti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana pula hakikat daripada mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Telah pula kita sampaikan bahwa mencintai pribadi Nabi
tidak otomatis mencintai tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila mencintai sunnahnya, otomatis mencintai pribadinya dengan izin Allah SWT. Sudah pula kita sebutkan bahwa mencintai Nabi dan mencintai sunnahnya adalah kesempurnaan iman, adalah kesempurnaan iman. Bahkan kita diwastikan mencintai Rasulullah SAW dan ajarannya lebih daripada mencintai anak, istri, orang tua dan seluruh keluarga, bahkan dari seluruh manusia. Dan sudah kita bahas pula apa sebab yang membuat kita mencintai Rasulullah SAW. Banyak sebab, baik sebabnya yang bersifat syar'i, yaitu perintah Allah untuk mencintai Rasulullah SAW, dan perintah Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Telah kita sebutkan pula bahwasanya ada faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang banyak berguna bagi kita yang mencintai sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya bahwa kita mesti selalu nak menggali dan selalu mempelajari apa-apa yang membuat kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Baik mempelajari kepribadiannya, mempelajari sirah dan sejarah hidup dan dakwahnya, atau mempelajari hukum serta hikmah daripada syariat atau sunnah yang telah diwariskannya. Yang kedua, bahwa dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW, kita merasa aman dan nyaman ketika kita beramal, beribadah, berkeyakinan bahwa itu pasti dari Rasulullah SAW. Karena ibarat bekerja, kita berada di jalur yang benar, mengikuti aturan perundang-undangan, mengikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah diterima Allah SWT. Buktinya sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Rasulullah SAW, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu buktinya bahwa amalan mereka diterima. Maka dengan demikian kita dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW tersebut dan kita ikuti, lalu kita amalkan, kita terasa nyaman, tak perlu ada keraguan, bahkan mungkin menghilangkan banyak dari khilaf, daripada perselisihan yang berkepanjangan di dalam tubuh umat Islam. Ini terbukti ketika di zaman Nabi SAW yang jadi patokan mereka dalam berkeyakinan, dalam beramal ibadah, dalam bertindak laku dan berinteraksi, dalam bermuamalah, akhlak dan adab, rujukannya tidak lain kecuali Rasulullah SAW. Maka mereka menikmati indahnya persatuan dan kesatuan, manisnya perikatan dan persaudaraan. Berbantah ada, berselisih ada, tapi cepat terselesaikan. Kalau kita belum lagi berselisih tapi sudah ada beban dalam hati. Apa pasal? Karena tidak membawa cinta yang sama kepada Allah dan Nabi SAW. Karena cintanya setengah-setengah. Maka dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW, kita dalam beramal merasa nyaman dan aman dari sisi. Sebab apa? Sebab nanti kita akan dipersaksikan ketika sidang di depan ilahi. Nanti Nabi menjadi saksi, ya kan? Wajibna bika ala haula'i syahida, kami akan datangkan kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi terhadap mereka ini. Jadi setiap hisab kita nanti akan disaksikan oleh Nabi SAW. Lalu ditanyakan, ya Muhammad, kamu sampaikan ini,
kalau beliau katakan betul ya Allah, ini saya yang sampaikan, insya Allah hisabnya dipermudahkan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang kita kerjakan tak ada beliau ajarkan dan tidak pula beliau anjurkan, akan bermasalah kira-kira apa tidak? Ya Allah, saya tak pernah ajarkan ini, ya tak? Belum lagi belum lagi mulai hisab ini, baru ketika tepi telaga saja kita sudah bermasalah, tidak diterima. Apa pasal? Awak haus, air banyak, orang pada minum, kita tak boleh masuk. Apa pasal? Innaka la ta'lam ma ahdathu ba'dak. Kamu tak tahu, hai Muhammad, ini memang umatmu. Buktinya mereka ada salat, buktinya ada bukti wuduk di wajah dan anggota wuduknya. Cuman sayang mereka suka mengada-ngada setelahmu. Keyakinannya dirubah, tata cara ibadahnya dirubah, kemudian muamalahnya tak lagi mengikut sunnah Rasulullah SAW, akhlak dan adabnya ditafsirkan secara parsial, lupa akhlak dan adab pada Allah dan Rasul. Yang terbayang akhlak itu hanya antar sesama kita umat, antar sesama kita umat manusia. Itu betul, akhlak penting. Tapi ada akhlak yang lebih tinggi, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya akhlak kepada para ulama, di atas itu lagi akhlak kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, di atas itu lagi akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas itu lagi akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi penting saya, kadang-kadang kita bicara tentang akhlak, bagaimana ya nunduk-nunduk dan sebagainya sesama, itu betul. Artinya kita menghormati yang muda, menghormati yang tua, yang kecil menghormati yang besar, rakyat menghormati pejabat, pejabat menghormati yang lebih tinggi lagi. Itu memang murid menghormati guru, anak menghormati ayah dan ibu, adik menghormati abang dan kakak. Itu betul akhlak. Tapi kadang kita lupa ada akhlak yang lebih tinggi, yaitu menjaga syariat Allah dan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kadang-kadang ketika kita memperbaiki atau menunjuki orang-orang kepada aturan Allah dan sunnah Nabi, kepada orang yang mungkin dari status sosial lebih tinggi, ini tidak berakhlak. Subhanallah, demi akhlak pada Allah dan Rasul, kita harus meninggikan Allah Rasul daripada segalanya. Jelas ya? Jadi kita sudah dipelajari, ini sekedar evaluasi nih ya, evaluasi dan mengingatkan kembali bagaimana bahwasanya mencintai sunnah Rasulullah SAW menenangkan dan menenteramkan. Yang ketiga, dengan mencintai sunnah Rasulullah SAW, dan ini bila sudah rata di kalangan dan di hati umat Islam, maka kita akan sangat mudah dipertemukan dan dipersatukan. Sebab Nabi ketika menyebut akan terjadi perselisihan di antara umat, apa solusi yang dia berikan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajis. Nanti kamu yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan itu lahir karena keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Mulai berselisih jalur utama, maksud saya keluar dari jalur utama. Jalur utama itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Ini kan jalur utamanya. Ini kan jalur utama. Bila ditemukan dalam perkataan Nabi, dalam perbuatan Nabi, dan dalam persetujuan amal sahabat yang disetujui oleh Nabi SAW. Nah, bila keluar dari yang tiga ini terjadi ijtihad. Bila jauh keluar dari jalur utama, akan terjadi khilaf yang berterusan. Maka di saat itu Nabi katakan alaikum bisunnati. Kalau kalian nak menghilangkan atau meringankan atau meminimalisir khilaf ini, caranya tidak ada yang lain kecuali pegang teguh kembali ke sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jadi ilman wa amalan wa tatbiqan, secara ilmu kemudian amalnya dan prakteknya. Ini kadang banyak yang kata, oh saya tahu itu, dia bilang belum nenekmu lahir saya dah tahu itu, katanya. Betul juga ya, kalau nenek kita lahir dia dah tahu nih. Bukan belum kita lahir, nenek kita belum lahir dia bilang dah tahu.
cuman dia tak mengikuti. Ilmu tak akan pernah bermanfaat kalau tidak diikuti. Antum tahu sunnah Nabi tak diikuti bermanfaat? Hah? Saya tahu sunnah Rasulullah SAW bahwa salat berjamaah terus. Oh tahu saya, tapi antum tak salat berjamaah, ada guna? Ada gunanya? Tak ada kan? Antum tahu bahwa bersedekah setiap pagi itu sangat bermanfaat. Oh saya dah tahu tuh sejak pesantren saya sudah hafal itu. Cuma tak pernah melakukannya. Jelas ya? Tahu antum bahwa akhlak kepada orang tua bagus, tapi kasar-kasar orang tua. Bukan tahu tak guna dah. Yang tahu adalah mengikuti, karena dan mengikuti itu bukti cinta yang terpatri. Antum kalau masih cinta, kan sudah sering sudah kita bahas bahwasanya bila mencintai seseorang antum akan taat kepadanya, ikut padanya. Kan pernah saya bilang kan, bila istri yang lebih taat, yang lebih cinta pada suaminya, akan terlihat dia akan lebih taat pada suaminya. Sebaliknya bila suami yang lebih mencintai istri, dia akan menjadi taat pada istrinya. Abang jenis yang mana? Dua-duanya, masya Allah. Ini bagusnya. Ini pasangan harmonis nih. Dia taat suami istri, istri taat suami. Allah, semoga Allah berkahi ya. Semoga Allah berkahi keluarga antum. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini di antara manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan terus belajar, ingin mengetahui supaya cinta kita tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Dan kedua, kita akan merasa nyaman. Bahkan merasa nyaman. Yang ketiga, kita akan terasa aman dan mudah dipertemukan, karena cinta kita bertemu pada seseorang yang tak pernah salah, yang tak boleh salah dalam syariat. Beda nanti kalau kita bertemu dengan cinta kepada seseorang, ulama, ustaz, jemaah, firqah. Kita tak mungkin dipersatukan umat ini, tidak mungkin. Makanya untuk menyatukan umat ini, siapa yang bercita-cita menyatukannya, ayo ikat mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan demikian kita akan tahu sesungguhnya ahlus sunnah itu siapa. Tidak ada nama kecuali sunnah. Yang ahlus sunnah itu tak punya nama kecuali sunnah. Siapa ahlus sunnah? Mereka adalah yang senantiasa bersama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah nak pakai mazhab ini, mazhab itu dan sebagainya, itu urusannya. Tapi dia selalu mencari tahu sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia cintai sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia amalkan baik keyakinan, ibadah dan muamalah serta semuanya. Inilah yang ahlus sunnah yang asli itu. Bukan ahlus sunnah itu mesti mazhab fikihnya ini, kemudian mazhab tasawufnya ini, kemudian mazhab akidahnya ini, firqah ini. Ini akan memecah belah umat, bukan menyatukan umat. Pasti akan memecah belah umat. Antum paksa saya belajarnya dulu, misalnya saya belajar mazhab Hanafi. Tiba-tiba saya pindah ke Indonesia ini, mungkin karena urusan bisnis, urusan sebagainya. Kamu mau ahlus sunnah enggak? Mau. Kalau Indonesia ahlus sunnah itu mesti mazhab Syafi'i. Ribet enggak? Hah? Oh ternyata orang Indonesia itu Islamnya Nusantara, rupanya Islam Nusantara. Ini versi baru nih, Islam Nusantara versi baru. Yang benar adalah ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi SAW. Catat dia. Jadi tidak ada nama lain bagi ahlus sunnah kecuali sunnah. Kalau enggak nanti kadang-kadang salah ngomong mereka bahwa ahlus sunnah di Indonesia mesti ormasnya, misalnya mesti ormas ini. Keluar dari ormas ini tidak ahlu sunnah. Ada kan? Ada yang salah ngomong kan? Ada yang salah ngomong. Dia bilang kalau enggak dari ulama ini jangan terima. Apa pasal? Bukan ahlu sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Ini memecah atau menyatukan ini? Hah? Memecah atau menyatukan? Memecah. Akhirnya nanti pas pergi pula ke Arab Saudi kita misalnya,
Ya, Ahlus Sunnah di Arab Saudi fikihnya mesti Hambali. Rasain tuh. Jadi siapa yang masuk batas teritorial Arab Saudi otomatis pindah ke mazhab Hambali. Kalau tidak dapat cap. Paham tak? Kalau tidak dapat cap bukan ahlu. Rela tak antum orang Indonesia pas masuk Arab Saudi kan mazhabnya Hambali kan, bagi haji atau umrah. Sebab habis itu nanti dikasih cap. Anta mazhabnya apa? Oh, kami Indonesia Syafi'i. Berarti selama di sini Anda mesti Hambali. Sebab mazhab Hambali, mazhab Ahlus Sunnah di Arab Saudi mesti, lalu dicap nanti bukan Ahlus Sunnah. Marah enggak? Minimal sedih antum. Akhirnya akan terbis dalam hati antum, ternyata umat Islam itu tidak satu ya. Ternyata ada Islam lokal, ada Islam interlokal. Akhirnya ini semakin merusak yang seperti ini. Makanya Ahlus Sunnah itu tak punya nama kecuali As-Sunnah. Nak di Arab dia, nak di Ajam dia. Paham saya? Ahlus Sunnah itu namanya hanya Ahlu As-Sunnah. Tak pakai embel-embel. Tak mesti Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah Maturidiyah. Nanti di sana Ahlus Sunnah Hambaliyah. Ini Ahlus Sunnah Zahiriyah. Sampai ke Maroko Ahlus Sunnah Malikiyah. Mungkin tak menyatukan umat dengan ini? Mungkin. Dia akan lebih menegakkan Malikiyahnya daripada Nabawiyahnya nanti. Dia akan lebih menegakkan Sufi Junaidiyahnya daripada Muhammadiyahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya umat ini tanpa disengaja atau disengaja tertipu dengan slogan-slogan yang merusak ini. Jelas? Bayang saya, kalau sempat pula la qaddarallah, kalau sempat, semoga tidak diteror seperti itu, pecah Indonesia ini misalnya. Ada kerajaan Sumatera, ada kerajaan Kalimantan, ada kerajaan Irian Jaya, kerajaan Sulawesi dan seterusnya, Jawa dan sebagainya. Misalnya, lalu masing-masing kerajaan ini memiliki mazhab tertentu. Misalnya Sumatera jadi mazhab Maliki, Jawa jadi mazhab Zahiri misalnya, dan seterusnya. Tambah pecah kita umat Islam. Jadi hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Di sinilah pentingnya, seperti yang saya katakan berulang-ulang, bahwa mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebalik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai pribadi Nabi belum tentu mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita terkotak-kotakkan oleh tariqah-tariqah, terkotak-kotakkan oleh firqah-firqah, terkotakkan oleh jamaah-jamaah, terkotakkan oleh komunitas-komunitas, terkotakkan oleh mazhab-mazhab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kita ummah wahidah, umat yang satu. Wa inna ummatakum ummatan wahidah. Umat ini hanya satu umat. Mazhabnya itu tidak menjadi patokan. Jadi Ahlus Sunnah yang senantiasa bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia di Indonesia nak pakai mazhab Syafi'i tak pasal, tapi bukan cantolannya Syafi'i, tidak. Ahlus Sunnah itu. Kalau misalnya dia nak pakai misalnya Zahiri, tak ada masalah. Tapi dalam akidah mesti mereka sama, seperti akidahnya As-Salafus Salih yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka slogan-slogan seperti ini adalah slogan-slogan yang merusak, bahwa Ahlus Sunnah di Amerika mesti mazhab fikihnya Hanafi misalnya, mesti tasawufnya Tijaniyah. Akhirnya nanti antara Tijani dengan yang ini tidak bisa bersaudara. Apa pasal? Anda bukan Ahlus Sunnah. Ini berbahaya propaganda seperti ini kaum muslimin. Ini sebenarnya menunjukkan kurang pedenya dengan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang percaya diri dengan hanya memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu kalau disebut sunnah Nabi, otomatis nanti yang lain-lain itu harus berguguran, karena kita mesti menjadikan patokan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ukur
ini sunnah, mazhab ini sunnah apa tidak di dalam masalah ini? Ternyata tidak. Oh ya, berarti kita tidak ada masalah, kita tinggalkan masalah ini karena merujuk kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah? Ada masalah? Kita tinggalkan perda misalnya karena bertentangan dengan undang-undang. Ada masalah? Hah? Ada masalah? Itu ibaratnya kita tinggalkan perbuk, peraturan bupati atau wali kota misalnya, karena mengikut peraturan daerah. Masalah? Salah enggak? Begitulah kita berdengar. Begitulah dalam agama ini juga. Kita tinggalkan Imam Asy-Syafi'i karena mengikut Nabi SAW. Ada masalah? Hah? Tapi kalau kita tinggalkan Nabi gara-gara ikut Syafi'i, bermasalah? Masalah. Jelas? Ini orang ingin mengikat kita dengan Imam Syafi'i saja. Nanti di sana kita diikat dengan Imam Abu Hanifah saja. Pergi ke Jazirah Arab kita diikat dengan Imam Ahmad bin Hanbal saja. Pergi ke daerah-daerah barat Islam, Maroko, Aljazair, Libya dan sebagainya, diikat dengan Imam Malik saja. Mungkin tak antara Syafi'i, Ahmad, Malik sepakat semuanya? Mungkin sepakat semuanya? Tidak. Tapi kalau mengikut Nabi mungkin tak sepakat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ahlus Sunnah itu adalah yang diikat dengan As-Sunnah An-Nabawiyah, bukan diikat dengan firqah-firqah, aliran-aliran, mazhab-mazhab. Jelas tak? Saya ulang balik ya. Kalau nak menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini, apakah dengan mempertahankan peraturan-peraturan daerah ini yang bertentangan dengan undang-undang dasar? Paham? Kan kita negara ada undang-undang dasar, lalu dibuat perda tapi bertentangan dengan undang-undang dasar, menyatukan tak? Bila terjadi perselisihan antara kita, maka rujukannya adalah peraturan daerah masing-masing, gitu. Kembali ke undang-undang yang lebih tinggi. Jelas ya? Kalau tidak nanti pecah kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan nanti lihat di peraturan perundang-undangan yang diundangkan, pasti ada konsiderannya, ya kan? Mengingat undang-undang nomor undang-undang dasar 45 dan seterusnya sampai peraturan yang lebih tinggi, baru di situ memutuskan dan seterusnya. Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Buat yayasan nanti juga seperti itu, ada konsiderannya, dasar payung hukumnya. Mesti payung lebih tinggi atau lebih rendah? Atau pakai payung di mana? Di atas atau di bawah? Oi, pakai payung di mana kita? Ini yang hujannya, buka payung, di mana letakkan? Di atas atau di bawah payung? Di atas. Makanya payung itu mesti ditinggikan, mesti di atas. Nah, aturan-aturan yang terjadi di dalam mazhab umat Islam, aliran umat Islam, mesti berpayungkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Nanti sunnah taruh di bawah, kehujanan kita, bercerai-berai kita. Oleh itu kaum muslimin, sekali lagi, ini manfaat terbesar daripada mencintai dan menghidupkan cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh golongan yang selamat itu. Siapa golongan selamat? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu sekarang, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, pernah enggak mereka berbeda pendapat? Alhamdulillah. Pernah ya? Betul lah. Pernah enggak berbeda pendapat? Baik. Sebagai manusia di rumah Nabi pernah tidak terjadi cekcok antar istri? Pernah kan? Alhamdulillah, karena manusia. Nah, sahabat pernah ikhtilaf dalam suatu masalah, tapi pernah tidak mereka punya aliran-aliran beragama? Saya ulang,
Ada aliran Abu Bakriyah, aliran Umariyah. Hah? Misalnya ini i'tiqad akidahnya Imam Utsman bin Affan Al-Utsmaniyah. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Tahu enggak Bapak dan Ibu apa rahasianya? Apa rahasianya? Hah? Semua merujuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merujuk ke Rasulullah SAW. Datang dalam suatu musafir, Umar dengan Ammar, nama mirip ya, Umar dan Ammar, Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Baik. Mana yang lebih alim, Umar atau Ammar? Umar. Iya, mana lebih mulia, Ammar apa Umar? Umar radhiyallahu taala. Ada yang ragu? Enggak ya? Alhamdulillah. Mana yang lebih duluan Islam, Ammar apa Umar? Khilafiyah ya. Ammar lebih duluan masuk Islam. Tapi Allah berikan keutamaan ke Umar. Dia saja yang datang kemudian lebih hebat dari yang datang duluan. Betul ya? Atau misalnya mana yang duluan masuk Islam, Umar bin Khattab dari Abu Hurairah? Mulai ragu dia. Saya bilang lah, Abu Hurairah Islamnya di Madinah, Umar Islam di Makkah. Mana yang dulu masuk Islam? Umar. Alhamdulillah, paham ya? Baik. Abu Hurairah Islam setelah Khaybar. Khaybar tahun ke-5 Hijriah. Tapi mana yang banyak riwayat hadisnya? Loh, kok bisa? Padahal Umar lebih banyak bersama Nabi, kan itu ya? Lebih hebat dari Abu Hurairah bertingkat-tingkat. Tapi kok bisa Abu Hurairah lebih banyak hafalannya? Nggak usah payah-payah lah. Ada punya anak itu yang hafiz? Belum ada. Nah, yang punya anak yang hafil Quran 30 juz tapi bapaknya enggak hafiz, ada enggak? Ada ya? Ada enggak? Anaknya hafiz umur 9 tahun, ayahnya anaknya hafiz 30 juz, umurnya baru 9 tahun. Ayahnya hafiz juz 30, umurnya sudah 60 tahun. Ada enggak? Ada. Mana yang lebih duluan ngaji, ayah atau anaknya? Mana yang lebih duluan belajar Quran, ayah apa anaknya? Ayahnya. Kecuali ayahnya baru masuk Islam, itu urusan lain. Tapi pada umumnya ayahnya lebih duluan masuk belajar Al-Quran. Itu biasa itu. Jelas? Baik. Sekarang kembali ke masalah kita tadi. Antara sahabat dan sahabat ada perselisihan pendapat, betul? Betul? Tetapi kenapa mereka tidak mengasaskan tariqah, jalan khusus, atau firqah, golongan khusus, atau mazhab? Kenapa? Kenapa? Karena rujukannya satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dalam perjalanan Ammar dan Umar sama-sama mimpi. Tapi bukan mimpi sembarangan, mimpi naik pesawat. Itu pernah mimpi naik pesawat? Enggak paham ya? Istilah kami di pondok dulu itu namanya mimpi naik pesawat. Enggak paham ya? Pahamnya alhamdulillah. Yang mewajibkan mandi, enggak paham? Alhamdulillah. Belum juga paham ya, bahaya lagi. Mimpi susah juga mempraktekannya. Kaum muslimin dan muslimat, mimpi yang mewajibkan keduanya mandi. Mereka musafir, diutus oleh Nabi dalam satu misi, sama-sama mimpi, tidak ada air. Lalu tentu karena tidak ada air, Umar
berijtihad, menunda sholat. Ammar berijtihad, dia pakai logika. Kalau mandi wajib mesti membasuh atau menyiram seluruh tubuh. Kan wudhu kan tidak seluruh tubuh kan, hadas kecil cukup wudhu, hadas besar dengan mandi. Kalau wudhu kan basuh muka, tangan, usap kepala, basuh kaki. Maka tayamum dari wudhu kan menurut yang dia tahu adalah cukup anggota wudhu. Kalau mandi mesti seluruh anggota badan. Akhirnya yatamarrag fit turab, dia lumuri badannya dengan tanah. Bayang itu berkubang di ya, dia lumuri seluruh tubuhnya dengan tanah. Ini ijtihad beliau, belum dapat ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Umar lain enggak, Umar dia tunda salat sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kedua-duanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Nabi jelaskan itu salah. Makanya ijtihad yang menurut kita baik dan benar mesti diukur dengan sunnah Rasulullah SAW, karena tidak semua yang benar menurut sahabat diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keedah asal baik diterima Allah itu keedah tidak benar. Sebab tidak semua yang menurut sahabat baik diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Nah, sebagian kita masya Allah asal baik pasti sunnah. Tidak, karena tidak sedikit yang dikerjakan sahabat lalu tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan yang disetujui Rasul itu betul diterima, tapi kebaikan yang tak disetujui Rasul tidak. Kebaikan yang menurut kita baik tapi belum ada persetujuan itu juga belum lulus secara undang-undang, belum lulus. Oleh sebab itu disinilah perlunya mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Lalu Nabi ajarkan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Cukuplah kamu sebenarnya memukulkan kedua tanganku ke tanah seperti ini. Fadaraba biyadayhi alat sa'id. Nabi memukulkan dua tangan ke tanah. Thumma nafakha fihima, beliau tiup. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Berarti selesai tidak masalah? Selesai masalah? Segala qiyas yang dipakai tadi karena ada nas dari Nabi tidak dipakai lagi, sehingga lahir kaedah dari para ulama, idza warada nas atau la qiyasa ma'an nas, tidak boleh lagi pakai qiyas kalau sudah ada dalil yang sahih dan sharih. Jelas tak? Nanti kalau dalam aplikasi fikihnya misalnya kalau sudah ada qiyas, sudah ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya kan terjadi khilaf sekarang antara Imam Jumhur dengan Abu Hanifah rahimahullah dalam masalah zakat fitrah. Boleh enggak pakai uang atau mesti bahan makanan? Itu ya, kan khilaf ini masyhur ini. Ya. Imam Abu Hanifah melihat dari sisi manfaatnya. Kan itu. Bahwa dengan uang lebih bermanfaat dari makanan. Saya dari sisi ini tak setuju saya. Saya lebih setuju makanan lebih bermanfaat dari uang. Betul enggak Ustaz? Uang dimakan enggak jadi gizi. Makanan dimasak jadi gizi. Yang kedua, uang belum tentu digunakan untuk yang bermanfaat. Tidak jarang digunakan untuk yang
darar. Misalnya antum kasih zakat fitrah ke orang yang suka merokok. Pas hari raya dulunya biasa rokoknya rokok biasa yang pakai gulung itu apa namanya? Hah? Rokok nipah. Nah, ini mumpung dapat zakat fitrah beliin di Samsu. Atau pria punya selera. Iya kan? Mending minta maaf daripada minta izin, Yumil. Misalnya, dia pakai itu. Di mana manfaatnya? Betul kan? Apalagi di kampung-kampung sering mereka dapat uang itu senang karena bisa beli rokok. Maka kata Imam Abu Hanifah di sini, saya katakan tidak, mohon maaf ya Imam, jazakallah khairan. Saya katakan makanan lebih bermanfaat. Apalagi Nabi sebutkan tu'matan lil masakin, untuk makan orang miskin pada hari itu. Untuk makan. Andainya tidak habis hari itu, Nabi juga tidak masalahkan, simpan sekapan pun tidak ada masalah. Yang penting hari itu jangan sampai ada yang mengemis. Dan mengemis yang dihalalkan dalam Islam, dalam syariat, mengemis orang yang tidak ada yang mau dimakan, atau hutang yang menenggelamkan, itu baru boleh ngemis. Tapi kalau ngemis untuk bayar, untuk ngambil KPR itu tidak boleh ngemis terus ya. Apalagi untuk bikin beli Alphard. Ada pengemis Masya Allah jadi orang kaya raya dia, rumahnya 3 miliar, mobilnya ini rencana baru mobilnya Innova baru, apa yang terbaru namanya? Enggak tahu, ribuan. Ayolah, oke lah, saya enggak paham juga. Pencurer ya, misalnya. Tapi dia sekarang nak nyemis untuk naikkan mobil jadi Alphard. Karena kan rumah 3 miliar kan enggak pas Innova lagi. Hanya ngemis dia, Pak. Ngemisnya jauh di luar daerah. Seperti orang bertugas luar daerah. Rupanya penghasilan sehari omsetnya rata-rata 15 sampai 20 juta sehari. Berarti profesional ngemisnya ya? Pengemis profesional. Kaum muslimin, jadi untuk makan orang pada hari itu tidak boleh ngemis. Nah, kalau seandainya dia sudah ada makanan lengkap, jangan terima zakat fitrah lagi, berikan pada yang ini. Jelas kaum muslimin. Tapi dari sisi ini, nah Imam Abu Hanifah pakai kias atau melihat daripada manfaat dan ininya. Kita kata di sini sudah bisa diperdebatkan, debatable. Apalagi ada nas dari Nabi SAW, tu'matan lil masakin, menjadi barang untuk dimakan oleh orang miskin supaya tak meminta-minta pada hari itu. Oleh sebab itu sebenarnya dalam bab ini tidak boleh ijtihad lagi, karena sudah ada nas dari Nabi SAW. La ijtihada ma'an nas. Oleh sebab itu Umar radhiyallahu anhu dan Ammar, walaupun belakangan terjadi khilaf lagi di antara mereka, Umar lupa dia kejadian itu. Subhanallah, bisa tak orang lupa dengan apa yang dia alami? Bisa lupa. Tapi Ammar tidak lupa, dia ingatkan, ya Umar sudah jadi khalifah waktu itu. Umar sudah jadi khalifah. Lalu Umar katakan, kamu tolong jangan diceritakan hadis ini lagi. Kalau itu perintah engkau sebagai khalifah yang wajib saya taati, saya lakukan, saya tidak akan ceritakan lagi. Tetapi kalau ini bertentangan perintah Nabi menyampaikan ilmu, makanya akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu mengizinkan dia menyampaikan hadis itu lagi. Umar lupa dia sama sekali. Intinya Nabi tidak izinkan ijtihad Ammar, yaitu bergelimang tanah. Tidak. Walaupun menurut Ammar itu benar waktu itu. Dan juga tidak izinkan ke Umar untuk melambatkan sholat lagi, apalagi sampai keluar waktunya. Cukup dengan tayamum. Akhirnya inilah yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di masa Umar juga jadi khalifah, bahkan di masa Ali dan seterusnya, ketika diingatkan dengan dalil-dalil, mereka ini cepat kembali kepada dalil tadi. Itulah sebabnya sahabat tidak punya aliran-aliran keagamaan.
tidak punya aliran-aliran keagamaan. Apa sebab? Mereka mengikat dirinya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laisa li ahli sunnati ismun yu'rafuna bihi illa sunnah. Ahlu sunnah itu tak punya nama yang dengannya mereka dikenal kecuali as-sunnah. Jelas? Jelas? Kalau sudah punya nama lain berarti tidak murni sunnah. Kalau disebut ahlus sunnah ad-dasmaniyah berarti sunnah yang sudah terkontaminasi oleh paham dasman. Jelas? As-sunnah al-usamiyah misalnya, itu sunnah yang sudah terkontaminasi oleh paham Usamah. Mana tahu ada pengikut Usama bin Laden pula di sini kan? Atau as-sunnah as-satariyah misalnya, berarti sudah terpengaruh oleh pemahaman Syekh misalnya. Ada satariyah? Tidak ada, alhamdulillah. Atau as-sunnah al-hashimiyah, berarti sudah terkontaminasi oleh pemahaman al-Syekh al-Hashim dan seterusnya. Jelas? Jelas? Jadi ahlus sunnah laisa lahum ismun wa wasfun yu'rafuna bih illa sunnah. Ahlus sunnah yang benar tidak punya embel-embel. Sebagaimana Islam yang benar tidak punya embel-embel. Kalau ada embel-embelnya, Islam liberal pasti rusak. Islam Nusantara pasti rusak. Islam apa lagi? Islam murni pasti tidak murni. Jelas? Islam jamaah pasti bermasalah dengan jamaahnya. Apa lagi? Islam koplo. Mana tahu nanti banyak Islamnya pasti tidak murni. Yang Allah ridai, wa raditu lakumul Islam madina. Asyik? Nah, jadi kalau sudah pakai sunnah ini sunnah itu, ini berarti sudah mulai menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu hati-hati kita kaum muslimin dan muslimat, karena yang seperti ini justru memecah belah umat, bukan menyatukan umat. Maka satukanlah seperti kata Imam Malik rahimahullah, la yusliha akhir hadzal ummah illa ma saluha bi awwaluha. Akhir umat ini takkan salih, takkan baik sampai mereka membaikkan dengan apa yang dulu mereka baik umat pertama. Mereka baik dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah faedah terpenting kaji kita pagi ini, bahwa ahlus sunnah adalah yang mengikat diri dengan sunnah Nabi SAW. Soal nama, antum nak masuk Muhammadiyah misalnya, tidak ada masalah. Antum nak di ormasnya di NU, tak ada masalah. Atau ormasnya di ini dan itu, tidak ada masalah. Tapi ahlus sunnah bukan diikat dengan itu. Justru itu harus diikat dengan sunnah. Oh, saya ikut organisasi ini karena selalu menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Mantap. Jelas? Jelas tuh? Itu hanya sekedar antum di yayasan ini, masjid ini, masjid itu. Walaupun lebih bagusnya kita dihimpun saja dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuman kita hidup di zaman organisasi, yayasan sebagai legalitas. Maka jangan diikat dengan asabiyah tadi. Jangan diikat dengan fanatisme golongan dan dengan partai dan sebagainya. Tapi ikutilah, bukan asabiyah, tapi istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Dan ini perlu pelajaran mencintai sunnah Rasulullah SAW secara benar. Saya kira ada paham. Kita selesai sampai di sini aja. Ya, karena sudah jelas. Nah, maka dengan demikian untuk hari ini kita sebenarnya hanya ngulang kaji. Masya Allah. Ada pertanyaan saya? Berarti belum jelas. Baik.
Berarti ada pertanyaan rupanya. Masya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan dan dalil yang menerangkan terkait hal-hal yang boleh dilakukan oleh ahli waris pasca seseorang meninggal dunia. Saya butuh referensi yang kuat tentang hal ini karena saya melihat adanya berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negeri. Terima kasih. Pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ia disolatkan 4 kali takbir, kemudian dimandikan dengan cara tertentu, kemudian didoakan dengan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada umumnya sudah selesai, sudah bagus gitu. Cuman masalahnya kan ada sebagian menambah, memodifikasi, dan seolah-olah belum sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalahnya. Ada sebagian yang keluar dari jalur utama. Padahal di zaman Nabi itu tidak ada orang mati ya. Banyak ada orang mati zaman Nabi. Banyak ya. Nabi sudah pernah ikut tidak menyelenggarakan jenazah? Tidak pernah. Pernah ya. Mulai dari mengunjungi orang sakitnya ada Nabi. Taib. Kemudian memberikan takziah ketika orang meninggal ada Nabi. Ada Nabi. Takziah ada enggak Nabi? Artinya ada orang meninggal dia datang ke rumah meninggal, ada kan? Baik. Kemudian mendoakan orang yang meninggal ada Nabi. Nabi mendoakan orang meninggal, ada dia doakan. Alhamdulillah. Kemudian Nabi alaihissalam memandikan jenazah pernah? Alhamdulillah pernah. Mengajarkan orang mandi jenazah pernah? Ada juga. Betul ya? Kemudian Nabi menguburkan pernah? Alhamdulillah. Nabi memberikan tausiah kepada orang-orang yang bertakziah ada. Dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang dilakukan Nabi sudah sempurna atau masih kurang? Masih kurang. Saya ulang lagi. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, segala yang Allah inginkan dari seorang hambanya dalam mengurus saudaranya yang meninggal sudah diajarkan Nabi atau belum? Sudah ya? Mana tahu ada yang bilang belum. Nabi bebaskan kita buat masing-masing aja lah menurut keyakinan masing-masing. Ya tak? Sudah atau belum? Sudah jelas semuanya? Ada dalilnya? Oh, dia mulai bingung kalau minta dalil ya. Ustaz aja kena bingung kalau udah minta dalil orang. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari gurunya Imam Malik rahimahullah bahwasanya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih." Tidak satu pun yang Allah perintahkan kalian melakukannya kecuali aku sudah perintahkan. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tidak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya kecuali aku sudah larang kamu melakukannya. Berarti tidak ada satu perintah Allah yang diinginkan Allah dari kita dalam masalah jenazah kecuali Nabi sudah jelaskan. Sudah jelaskan. Oleh sebab itu, dan tidak satu pun yang dilarang oleh Allah kita melakukannya kecuali Nabi juga sudah jelaskan. Kalau demikian kita tinggal merujuk bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengurus jenazah. Sepakat nih? Sepakat? Iya, karena sudah sempurna. Sudah sempurna.
Para ulama telah menulis baik secara tematik tentang hukum melaksanakan jenazah atau secara include di dalam buku-buku fikih bersamaan dengan hukum-hukum yang lain. Tapi pada umumnya baik kitab fikih maupun kitab hadis atau kitab khusus tentang penyelamat jenazah menyebutkan pasti ada di dalamnya kitabul janaiz, kitab tentang masalah yang berkaitan dengan jenazah, mulai daripada hak waris mewarisi, wasiat mewasiati, utang piutang yang ditinggalkan, biaya penyelenggaraan, kemudian soal iddah istri yang ditinggal, pembagian warisan siapa yang dapat, siapa yang tidak, dan seterusnya. Itu sudah ada semuanya. Alhamdulillah. Jelas? Kemudian ini masalah lain. Di antara riwayat itu, di antara riwayat ada datang dari jalan yang tidak sahih misalnya. Tentu yang tidak sahih itu ibarat antum bawa cek yang tidak sah. Cek yang tidak sah bisa mencairkan uang? Enggak. Hadis yang tidak sahih boleh diamalkan? Ya enggak. Ini kan sudah selesai masalah sebenarnya. Nah, bila terjadi khilaf di antara ulama, sebabnya banyak. Di antara sebabnya bisa saja hadis atau dalil yang dipakai tidak sahih, atau dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Jelas ya? Ada dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Perlu contoh? Perlu contoh? Nah, oke. Tapi jangan tersinggung lah. Ini kan konsumsi ilmu itu begitu, dia tidak boleh tersinggung. Jangan baperan. Oh, ternyata Ustaz nyalain saya rupanya. Bukan, saya tidak bertujuan menyalahkan jantung. Saya hanya bikin contoh bahwa dalil sahih tapi istidlalnya tidak sahih. Ketika ada sebagian atau mungkin sebagian besar kaum muslimin di negeri kita ini ingin melegalkan acara kendurian 3 hari, sepekan, 15 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, apa lagi? 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya. Baik. Ada yang berdalil dengan dalil-dalil sahih, mantap. Sekarang dia katakan, orang pergi menikah hari ini, apa yang dilakukan? Pasti baca Quran. Betul? Pasti baca tahlil. Tujuannya adalah menggembirakan keluarga yang, menghibur keluarga yang ditinggal, menjalin silaturahim. Sah? Menjalin silaturahim. Kemudian makan boleh? Ya boleh. Pasti ditanya nanti, baca Quran sunnah apa tidak? Membaca Quran sunnah apa tidak? Sunnah. Kan dalil umum nih. Menghibur keluarga yang ditinggal sunnah apa tidak? Sunnah. Bersedekah atas nama orang sudah meninggal boleh apa tidak? Boleh. Betul kan? Menjalin silaturahim disuruh apa dilarang? Disuruh. Ini dalil sahih semua. Dalil sahih semua. Tapi menjadikannya dalil untuk acara kenduri salah besar. Di mana antum tahu salahnya? Di mana antum tahu salahnya? Bilang aja nggak tahu. Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu. Bagi yang tidak berilmu tidak tahu itu salah. Oh iya ya, perangah dia. Nabi suruh kita baca Quran, betul kan? Siapa qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran dituliskan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Dilipat gandakan. Sekarang antum melarang orang baca Yasin di sana. Menyalahi sunnah antum melarang orang baca Yasin, baca Quran. Kemudian
menyambung silaturahim, kewajiban yang sangat wajib. Karena tak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dalilnya tidak usah banyak, sejibun dalilnya. Betul? Taib. Makan di rumah orang boleh mana? Bukan boleh lagi, dianjurkan. Sampai-sampai menjadi pintu besar untuk masuk surga, suka kasih makan. Kan begitu? Iya nak? Kalau antum nak masuk surga dengan selamat, salat malam, tebarkan salam, kemudian kasih makan orang. Hah? Sahih semuanya. Lalu di mana datangnya ini tidak boleh? Ayo. Kata bahasa ya, pangan tuh jadinya. Di mana datang tidak boleh? Dengan ilmu yang sahih. Kita balikkan pertanyaannya. Yang mengatakan bahwa menjalin silaturahim itu wajib siapa? Nabi. Pernah enggak Nabi menjadikan acara kenduri 3 hari ini sebagai alat untuk silaturahim? Alhamdulillah tidak. Tidak ada pertanyaan lagi. Berarti Nabi tidak paham ya? Tidak paham bahwa ini penting acaranya. Kalau Nabi tidak paham, antum lebih hebat dari Nabi SAW. Oh enggak, Nabi paham, cuma Nabi sibuk. Kan perang terus. Saya nak tanya ke antum, Nabi berperang berapa kali? Nabi ikut berperang berapa kali? 18 kali. Baik, 18 kali. Ada enggak Nabi tidak perang? Hari-hari Nabi lebih banyak perang atau tidak perang? Banyak perang? Ya Allah ya Rabbi. Ayo kita berhitung hari. Nabi di Madinah berapa lama? Ayo cepat. Nabi di Madinah berapa lama? Hah? 10 tahun. 10 tahun berapa hari? Berapa? 3.600 hari. Ayo kita hitung hari perang Nabi yang 18 ini, biar antum tahu. Perang Badar berapa hari? Perang Badar berapa hari? Sehari. Perang Badar itu hanya sehari, selesai. Dah, berarti 3.599 masih ada. Perang Uhud berapa hari? Perang Uhud berapa hari? Sehari juga. Masih ada 3.598. Perang Ahzab berapa hari? Oke lah, dah tahu tentu, dah pasal dosa gitu ya. Berarti lebih banyak harinya tidak perang atau perang? Alhamdulillah. Karena ada hari-hari persiapannya Ustaz. Lah kita ambil persiapan 18, ambil sajalah persiapannya sebulan. Berarti 18 bulan. Kalau tadi 10 tahun berapa bulan? 120 bulan, kurang 18. Masih ada 102 bulan Nabi tidak perang. Oke? Berarti sibuk Nabi? Sibuk Nabi? Sibuk Nabi? Sibuk perang? Enggak. Bahkan Nabi sering tidur lepas Isya langsung. Sunnah Nabi tidur langsung lepas Isya. Kalau bisa tidur lepas Isya langsung, sibuk apa tidak? Alhamdulillah, dah jelas ya. Jadi alasannya alasan tak masuk, baik fakta, data dan logika tak masuk. Jelas? Alhamdulillah. Buktinya boleh banyak juga kan. Kaum muslimin dan muslimat. Alasan sibuk tidak ada. Oke, Nabi sibuk perang. Apakah semua sahabat ikut perang? Semua sahabat ikut perang?
Tidak tahu juga. Ini perlu belajar sirah Nabi nampaknya. Tidak semua pergi. Ada yang harus menjaga Madinah. Karena Madinah ada orang Yahudi, ada orang munafikin di sana. Berarti tidak semua pergi. Makanya jawaban ini jawaban tidak masuk. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Karena alasan Nabi sibuk, tidak. Oke, Nabi sibuk, tidak bisa melakukan. Tapi mesti tidak dia menyampaikan? Wajib tidak Nabi menyampaikan? Wajib. Ada nggak dia sampaikan bahwa setiap meninggal kalian mesti datang ke rumah orang ini hari pertama, malam kedua, malam ketiga? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada berarti antum dua pilihan: Nabi menyembunyikan atau Nabi tidak mensyariatkan. Antum pilih yang mana? Pilih minta menyembunyikan, dosa kita, kufur kita, karena menuduh Nabi menyembunyikan risalah. Karena menyembunyikan satu salah sama tidak menyampaikan suatu salah. Berarti dengan demikian kaedah bahwa Nabi yang menyuruh kita melakukan ini batil, walaupun dalilnya tadi sahih, pengambilan dalilnya tidak sahih. Yang menyuruh kita baca Quran kan Nabi, tapi apakah Nabi pernah nyuruh baca Quran di rumah orang yang meninggal? Ayo, ada nggak Nabi mensyariatkan baca Al-Quran 3 hari berturut-turut di rumah orang yang meninggal? Nggak ada juga. Sama jawaban yang tadi. Nabi sibuk? Nggak juga. Nabi nggak paham? Nggak, mustahil. Atau Nabi tahu itu disyariatkan tapi tidak disampaikan? Lebih bahaya lagi. Berarti tidak ada pilihan kecuali bahwa itu tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Jelas? Biar tidak terlalu panjang masalah ini, kita cepat. Artinya apa? Jadi ada kalanya pengambilan dalil tidak benar walaupun dalilnya sahih. Dan disinilah perlunya ilmu secara detail. Nah, kalau tadi pertanyaan minta referensi, alhamdulillah banyak kitab. Di Sahih Bukhari saja ada Kitabul Janaiz. Ya, di dalam Sunan Abi Daud ada Kitabul Janaiz. Di dalam Muslim ada peninggalan jenazah. Tapi kita kan suka yang biasanya sistematis katanya. Gitu ya. Saya katakan Nabi itu yang paling sistematis. Nabi yang paling sistematis. Ikuti aja. Ketika meninggal Nabi gimana dia lakukan? Dia membaca inna lillahi ma'ata wa inna lillahi ma'akhas, innal quluba la tahzan wa innal uyuna la tatma' wa la naqulu illa ma yarda rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang memiliki apa yang dia berikan, dia memiliki apa yang dia ambil. Segala sesuatu ditakdirkan sampai ajal tertentu. Hati boleh sedih, mata boleh berlinang, menangis, tapi kita tidak ucapkan kecuali yang Allah ridai. Apa yang Allah ridai? Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bab ini Nabi tak larang bersedih. Bahkan Nabi sendiri tak larang menangis. Bahkan Nabi sendiri menangis ketika anaknya meninggal. Sampai-sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, tabki wa anta Rasulullah. Nabi menangis juga. Sebab mengira kalau nangis tidak sabar. Bukan. Hazi rahmah kata Nabi, ini kasih sayang. Ini kasih sayang. Terus, apa lagi? Bila yang meninggal bukan keluarganya, dia takziah, datang ke rumah orang yang meninggal kalau beliau ada. Lalu dia ucapkan doa untuk orang tersebut, baik yang ditinggal maupun yang meninggal. Apa yang beliau baca? A'zamallahu ajrakum, atau ajarakumullahu fi musibatikum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah membesarkan pahala bagi kalian. Ternyata musibah yang menimpa itu rupanya kebaikan besar bagi kita, pahala besar bagi yang sabar. Wa basyiris sabirin. Orang sabar itu innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Maka Nabi di sini
menasihati orang ini sabar di saat pertama turun musibah itu. Inna sabra inda sadmatil ula. Nabi melarang kita meratapi orang yang meninggal. Bahkan Nabi ancam, sesungguhnya mayat diazab karena ratapan keluarga yang meninggal. Tidak boleh meratap. Habis itu, ini secara singkat aja ya, Nabi melihat wajahnya, lalu mengusap mukanya, kalau masih terbelalak matanya beliau tutup. Jelas? Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW memandikan jenazah. Memandikannya dengan cara yang sunnah Nabi SAW, yaitu dengan pertama membersihkan tempat-tempat yang ada kotorannya. Kalau masih ada tersisa dalam perut atau lambungnya, dia dia angkat bagian ininya, kemudian diurut perutnya supaya keluar. Disucikan tempat-tempat itu dulu, disucikan hidungnya, mulutnya, seperti orang yang akan mandi wajib. Bersihkan tempat-tempat yang kotor-kotor tadi, kemudian beliau wudukan dia. Nah, kita kan sekarang terbalik biasanya ya. Wudunya kapan kita? Wudunya kapan kita? Setelah mandi, sah? Yang sunnahnya sebelum mandi, termasuk mandi wajib kita. Kita wuduk sebelum mandi. Soal batal lagi pas mandi itu urusan lain. Kan sebagian kan pas sedang mandi nak buang air lagi dia misalnya, atau sedang mandi mungkin buang angin, itu urusan lain, wuduk lagi nanti. Tapi kalau sunnahnya dia berwuduk sebelum mandi. Demikian juga jenazah. Makanya dibersihkan hal-hal tempat-tempat yang tadi membatalkan wuduknya tadi sebelum dia dimandikan. Baik dubur maupun kuburnya dibersihkan. Dengan menggunakan air, menggunakan sabun dan yang mewangikan seperti kapur barus. Ya dah? Nah, setelah itu beliau membawa ke tempat dikafaninya. Kemudian disyaratkan lagi dalam memandikan ini harus orang yang amanah, tak membuka rahasia. Kemudian mesti orang-orang, kalau terbaik orang yang terdekat. Dan tak boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan tak boleh memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Terjadi khilaf antara ulama, ini kan karena di luar jalur utama ini ya. Boleh enggak anak kecil yang belum balik dimandikan oleh perempuan ibunya? Ada yang boleh kan, ada yang tidak. Tetapi boleh enggak anak memandikan ibunya yang anak sudah balik, ibunya dia boleh mandikan? Enggak boleh. Sekalipun mak sendiri enggak boleh mandikan. Sebaliknya juga mak memandikan anaknya laki-laki juga tidak boleh. Jadi ini aturan dari Nabi SAW. Tapi suami memandikan istri boleh? Boleh. Istri memandikan suami boleh? Boleh. Walaupun ada juga khilaf, tapi dhaif dalam masalah ini khilafnya, karena menurut sebagian memberikan alasan kan dia dan tidak mahram lagi. Dengan mati kan tidak mahram lagi, kata. Siapa yang bilang tidak mahram? Yang benar tetap mahram. Buktinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi wafat, dia tidur di mana? Tidak tahu ya. Di kamarnya. Nabi kan dikuburkan di kamar tempat Aisyah tidur. Karena para Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Meninggal Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi, betul kan? Ayah Aisyah. Di saat itu Aisyah masih seperti biasa. Ya, orang perempuan di kamarnya kan dia buka hijabnya kan? Dibuka hijabnya. Masa pakai cadar juga dalam kamar sendiri? Gitu ya? Dibuka hijabnya seperti wanita dalam rumahnya sendiri. Tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikuburkan, Aisyah tak pernah lagi buka hijab dalam kamarnya itu. Jelas? Sampai dia pindah rumah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti kalau dikatakan sudah mati tidak mahram, tidak benar itu. Maksudnya pendapat ini lemah. Ala kulli hal, suami
boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami, karena Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, andainya kau meninggal sebelumku saya mandikan. Tapi Aisyah meninggal setelah Nabi SAW. Dalam mandikan dikafani dengan kain kapan apapun warnanya, tapi lebih diutamakan yang berwarna putih, dan disunnahkan untuk jumlah yang ganjil. Satu mungkin tak mungkin ya, 3, 5, 7, tak boleh lebih pula, mubazir pula. Nah, kaum muslimin dan muslimat ya, dikafani kemudian disolatkan. Nah, disolatkan ini kan kita, Nabi solatkan sebanyak 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat kepada Nabi, as-salawatul ibrahimiyah, dan yang ketiga doa. Banyak variasi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul wasi'a mudakhahu jalil, dan tempat tawahu. Allahumma abdilhu zawjan khairan min jawzi, ahlan khairan min ahli, wa daran khairan min dari. Kemudian Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, dan seterusnya doa-doa. Nah, andainya tuan-tuan nak berdoa sempurna itu di dalam sholat. Setelah sholat, mayat langsung diangkat di kuburan. Ini disuruh pula, lama pula zikirnya setelah. Nah, ini kan keluar dari jalur utama. Kalau antum nak tahu nanti, oh ada dalilnya, ada, tapi bukan dalil untuk itu seperti tadi. Dalil mungkin sahih. Siapa yang melarang tahlil? Ya, tidak ada yang melarang tahlil, nggak ada. Dalil itu mau disunahkan, tapi mengkhususkan untuk penyiraman jenazah seperti ini, itu tidak dalilnya itu. Jelas ya? Kalau nanti berselisih terus umat ini, kalau tidak kembali ke sunnah Nabi, berselisih terus. Semua orang akan bilang dalilnya ada itu, tidak sembarangan. Siapa bilang ulama sembarangan? Tidak. Cuman ulama walaupun tidak sembarangan bisa salah. Bisa salah. Kita tidak mungkin antum kalau nuduh saya nanti sembarangan juga ceramah, tidak mungkin lah. Saya sudah baca buku juga dari malam, dan sebelumnya saya sudah lama belajar. Tidak sembarangan. Tapi mungkin saya salah. Sangat mungkin. Dan saya tidak boleh marah ketika antum mengatakan, Ustaz mohon maaf tadi hadis yang Ustaz baca salah tuh. Ustaz bilang tadi riwayat Imam Bukhari, ternyata riwayat Imam Muslim misalnya. Itu ahlan wa sahlan, itu biasa. Sebagaimana juga orang misalnya bisa menyebutkan ini juz sekian halaman sekian, bisa saja salah. Cuma siapa yang kita meneliti, kan tidak ada yang bisa meneliti kan, buku aja tidak ada. Nah, yang pandai kita ngangguk-ngangguk aja kan, semacam tadi itu. Ya, baca Quran sunnah enggak? Sunnah. Ya kan, silaturahim sunnah, sunnah. Terus kenapa dilarang? Tidak melarang dong, tidak melarang silaturahim. Cuman membuat acara khusus seperti ini itu tidak ada diajarkan Nabi SAW, baik dalam perbuatannya atau dalam ucapannya atau dalam persetujuannya. Tidak ada. Berarti kita mandai-mandai sendiri, kan itu maksud kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Oh, ada riwayatnya dari Umar bin Khattab. Di mana dapat? Dalam Syarhus Sudur Imam Suyuti. Kita tanya lagi, Pak Imam Suyuti, Imam Suyuti, jazakallah khairan. Ini riwayat di mana? Ini kok tidak ada dalam kutip kita hadis? Ya, kan tidak ada dalam Sahih Sittah, tidak ada, dalam Masanid nggak ada, dalam Ma'ajim nggak ada. Tiba-tiba datang di dalam kitab itu, tentu kita pertanyakan. Sebab ini masalah penting. Ini masalah penting. Orang mati tiap hari ada. Tiba-tiba ada dalam kitab-kitab hadis yang meriwayatkan itu. Antum sembunyikan di mana? Kita tanya. Oh, ternyata tidak bersanad, do kawan. Tidak bersanad. Kalau tidak bersanad, bisa dipertanggungjawabkan? Ya tidak. Walaupun datang dari Umar bin Khattab, bahkan dari Nabi sekalipun, kalau tidak ada bersanad, sama dengan tadi tidak cairkan uang tapi tak ada tanda tangan validasi. Tidak cair dong. Ya. Apalagi cek mesti pakai cek dulu, lecet dikit aja. Ya.
Angkanya seharusnya angka 7 ke 1 harus dekat, jarak 1 spasi, ulang balik, dirobek itu. Apalagi yang berkaitan dengan pahala ibadah kepada Allah Taala. Tidak bisa dipakai yang ganjil-ganjil kayak gitu. Ini orang kan asal ada ulama mengatakan dalil. Perkataan ulama bukan dalil. Sekalipun dia sahabat Nabi SAW. Apalagi kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Perkataan ulama tidak dalil. Sekalipun salaf yang melakukan. Apalagi kalau yang melakukannya salaf. Selebritis. Ya, salaf pun melakukan tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kita katakan Nabi tak salah, ini mungkin salah. Jadi kita kan kadang-kadang itu kan salaf tuh, kalian salafi harus ikut salaf. Bukan itu maksud ikut salaf itu. Ikut salaf itu dengan dalil. Kalau perkataan perbuatan seorang salaf itu tidak berdasarkan dalil atau bahkan bertentangan dalil, ya kita tinggalkan. Jelas? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini maknanya cinta sunnah itu. Saya tidak mau menukarnya dengan yang lain. Lalu tertukar juga tanpa sengaja kelemahan kita. Memang kita tidak luput dari kelemahan, tapi bukan sengaja menukar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi selesai disolatkan, langsung dibawa ke kuburan. Dikuburkan. Orang Islam itu punya lahatnya, punya lahat, dan dihadapkan ke kiblat, dimiringkan ke kiblat. Lalu dikuburkan, ya, bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada misalnya nak memberikan tausiah seperti Nabi setelah dikuburkan, dia sampaikan, inna akhakumul ana la yus'al. Saudaramu sekarang akan ditanya. Subhanallah. Maka istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit. Mohonkan ampunan untuk saudaramu dan minta kepada Allah supaya ditetapkan, diteguhkan jawabannya. Jawab pertanyaan kan hanya 3 tuh. Mudah bukan dengan menghafalkan setiap hari lenggok-lenggok ngapal itu, tidak, tapi adalah dengan mengamalkan. Karena yang menjawab itu amalan kita. Siapa Rabbmu? Buktikan dengan amal. Rabb saya hanya Allah. Siapa nabimu? Buktikan bahwa kita betul-betul meyakini Nabi sebagai Nabi, tidak mengganti dia dengan yang lain. Kemudian apa agamamu? Islam. Sudahkah antum menjalankan Islam atau tidak? Kalau dihafal nanti jadi lupa tuh. Gimana enggak? Malaikatnya suram yang datang, bukan yang datangnya suram. Kecuali mereka yang sudah saleh amalnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi memohonkan meminta pada orang-orang untuk mendoakan. Dan tidak pula diriwayatkan, wallahu taala alam, Nabi mengajak pula untuk membaca tahlil sekian kali di atas kuburan itu, bentangkan tikar dan sebagainya. Tapi Nabi menyuruh kita mendoakan. Jadi ada sama-sama berdoa, ada doa bersama. Kita harus dibedakan, sama-sama berdoa. Karena lebih khusyuk kalau doa itu kita sendiri. Itu sudah pasti itu. Sendiri berdoa lebih khusyuk daripada orang yang baca kita tidak tahu. Ya, apalagi kalau doanya tidak sesuai dengan keinginan nanti. Ini mana tahu kan? Imamnya Allahumma zawwijni tsaniyatan. Ya Allah, beri saya istri yang kedua. Nah, istrinya paham bahasa Arab. Abang doa apa tadi katanya? Tidak diaminkannya. Allah musta'an. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Ini diantaranya untuk referensi. Kalau sebagai seorang tulabul ilmi, baca kita kata hadis dan fikih, lalu dikomparasikan antara pendapat para ulama itu. Yang berdalil dikuatkan, yang tak berdalil ya kita tinggalkan. Kalau sama-sama kuat dalilnya, rasanya kita lebih tentram dengan imam ini, kita ikuti. Nah, bagaimana yang berbeda pendapat dengan kita? Ya seperti tadi. Kalau kita yakin yang ini benar, ini salah, kita munakasyah, diskusi. Kalau tidak, ya tidak kalah sampai berkelahi kita gara-gara itu. Alhamdulillah kita tidak pernah berkelahi. Nah. Ya sering orang, masya Allah, selesai sholat jenazah lebih panjang doanya daripada doa setelah sholat fardu kadang. Iya, saya berdiri aja. Tidak mungkin saya cegah waktu itu. Tapi dalam kajian saya sampaikan,
Saya mau mencegah orang tuh jangan berdoa panjang nih, capek jenazah nunggu kan. Capek jenazah nunggu, kapan lagi mau diantarkan ini? Lebih panjang setelah sholatnya. Sholat sebentar sekali, macam kilat sholatnya, tapi doa setelah sholat panjang. Padahal mana yang lebih afdal? Mesti nak nanya ke tuan-tuan, mana yang lebih afdal, doa dalam sholat itu atau di luar? Dalam. Karena sholat jenazah kan dikhususkan untuk mendoakan jenazah itu. Tentu yang dikhususkan lebih hebat daripada yang tidak dikhususkan. Nih, waktu khusus menerima proposal antum, besok bisa diterima atau tidak? Antum kejar yang khusus atau yang tidak khusus? Kejar yang khusus, karena yang khusus ini pasti, itu belum pasti, masih spekulasi. Ini tidak dibalik. Di tempat yang dikhususkan dia malas-malas, setelah itu dia rajin luar biasa. Nah, disinilah perlunya mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kalau ada yang melakukan, kita berdiri aja sabar menunggu, insya Allah. Tidak pula kita ambil mikrofon, sudah tidak kan tidak gitu dakwah kan. Tapi ketika ada yang bertanya seperti kita jelaskan, jangan, karena memang sunnahnya jenazah itu lebih cepat, lebih afdal. Lebih cepat, lebih afdal, bukan lebih lambat. Ini tidak, masya Allah, sambutan bapak camat, sambutan bapak kades, bapak kadus, bapak kadis, sampai 3 jam belum juga diangkat-angkat. Itu apa sambutan banyak-banyak? Kadang-kadang sempat pula untuk kampanye sebagian mengampanyekan program pembangunan desanya lagi. Itu masing-masing ambil 1/4 jam. 1/4 kali 6 berapa jam, Ustaz? Iya, 1,5 jam. Belum lagi tuan rumah setengah jam pula. Akhirnya 2 jam berdiri. Akhirnya banyak yang sudah melarikan diri. Pasalnya apa? Izin kantor sebentar. Akhirnya fadilat mengantarkan ke kuburan tak didapat. Padahal Nabi tak pernah nyuruh kita panjang-panjang ngurus jenazah itu. Sebab pahalanya bukan dengan panjangnya, pahalanya dengan tepatnya. Gaji kita kan bukan diukur dengan panjang masa bekerja, tapi dengan tepatnya kerja kita. Betul kan? Iya. Walaupun antum masuk bekerja dari jam 7 sampai jam 9 malam, tapi yang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk SOP-nya. Keluar gaji? Keluar gaji? Ya enggak. Walaupun panjang-panjang tapi tidak disuruh, tak ada SOP dan juklan justisnya, ini amalan sia-sia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini penting kita untuk senantiasa mencintai sunnah Nabi SAW. Kalau untuk referensi yang khusus-khusus, misalnya ada Ahkamul Janaiz, ini yang saya ketahui, dan masih banyak yang lain. Ahkamul Janaiz yang ditulis secara tematik, seperti yang dalam sunnah yang sahih, seperti yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dan juga ada Ahkamul Janaiz atau Kitabul Janaiz yang ditulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berdasarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan ada Ahkamul Janaiz dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan di karangan mutaqaddimin pun ada yang ditulis oleh para a'immah, baik yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, Hambali dan seterusnya. Semua itu bisa dijadikan rujukan untuk menjadikan sebagai tempat kita belajar. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali insyaallah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala.
Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.